Sudah? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempraktekkan terkait kompres kompres pada anak, tapi pakainya water tepid sponge gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa langkah yang agak berbeda sama yang di SOP-nya, karena memang ya terdistraksi saya sama saudaranya. Oke, karena memang um, belum ada, apa ya, kalau kita bilang SOP yang baku yang memang dipakai buat, kompres ini gitu ya. Cuman, nanti insya Allah untuk yang berikutnya, sedang kita siapkan untuk SOP yang lebih terupdate lagi gitu ya. Oke, untuk yang pertama sebenarnya untuk pada bayi dan anak itu kurang lebih sama sistemnya. Tetapi kalau bayi karena dia lebih kecil itu biasanya kita akan menggunakan yang namanya waslap. Tapi kalau untuk pada anak itu bisa pakai waslap atau pakai handuk kecil. Jadi bergantung sama bahan yang kita punya gitu ya. Kalau untuk BHSP saya rasa bisa nanti belajar terkait BHSP sendiri nggak apa-apa ya. Nah, terus nanti kalau tujuannya untuk apa, yang pasti untuk menurunkan suhu badan yang tidak secara drastis. Jadi, upayanya adalah water tepid sponge itu digunakan untuk anak yang, memiliki suhu di atas 39 derajat atau 40 derajat Celcius, ya. Jadi, terutama pada anak-anak yang bisa memungkinkan nanti terjadinya kejang demam, seperti itu. Dan bisa diberikan juga pada anak yang kalau misalkan dia demam, itu tidak kunjung turun padahal sudah diberikan parasetamol. Itu bisa kita bantu menggunakan water tepid sponge, seperti itu. Kemudian, untuk pelaksanaannya sendiri untuk water tepid sponge itu dilakukan maksimal tuh 20 sampai 30 menit saja. Jadi tidak boleh, lebih dari itu. Bahkan misalkan belum sampai 20 menit, tapi anak atau bayi itu sudah ada, gemeter atau maksudnya shivering, itu lebih baik di-stop dulu, gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah yang pasti selain perkenalan ke orang tua, kita langsung aja ya, soalnya kan waktunya cuman bentar ya, nanti biar ada tanya jawab. Oke, yang pasti nanti ada cuci tangan, itu wajib, kemudian menggunakan handscoon. Untuk handscoon-nya, untuk sekarang saya nggak pakai ya, tapi nanti kalian bisa pakai gitu, soalnya handscoon-nya daripada nanti habis buat nggak kalian nggak sampai pakai, kasihan kaliannya gitu ya. Anggaplah saya sudah pakai, handscoon ya, udah cuci tangan sama sudah pakai handscoon, seperti itu. Kemudian, mmm, sebelumnya juga harus sudah BHSP, kemudian pastikan dulu untuk ruangannya itu di ruangan yang hangat, nyaman, tidak dingin, gitu ya. Jadi kalau misalkan di ruangan yang ber-AC, silahkan dipastikan silahkan dipastikan silahkan dipastikan dulu untuk AC-nya itu di suhu yang hangat, seperti itu. Kenapa ada bunyi? Oke. Nah, jadi pastikan dulu suhu AC-nya itu di suhu yang hangat. Jadi jangan yang terlalu dingin, apalagi sampai membuat anak itu kalau misalkan kita buka selimutnya itu menggigil, seperti itu. Kemudian kalau di bed rumah sakit itu biasanya sudah ada perlak. Tapi kalau misalkan ini posisinya misalkan di rumah atau di bed yang belum ada perlaknya, silahkan dipasang perlak dulu, gitu ya. Dipasang perlak dulu. Nah, kemudian untuk tepid sponge ini sebenarnya dianjurkannya pada anak usia 6 bulan sampai 6 tahun. Kalau yang sudah di usia 3 tahun ke atas itu biasanya kita lebih mudah untuk, mobilnya ke anak gitu ya. Tapi kalau untuk anak di bawah 6 bulan itu, kadang agak riskannya adalah ketika kita butuh untuk membolak-balikkan badannya itu harus siap untuk menyangga bagian leher, kepala dan, punggungnya gitu ya, agar tetap, dia nggak sampai yang dongak-dongak kayak gitu. Oke, sebelumnya kemudian kita harus ukur dulu suhu tubuhnya. Kalau misalkan pakai termometer yang ini berarti berada di ketiak. Jadi diukur dulu, sudah pernah mengukur suhu tubuh? Oke. Tapi kalau kayak gini saya kayak mau sendiri. Oke, jadi intinya harus diukur dulu suhu tubuhnya, seperti itu ya. Jadi bisa dibuka dulu, permisi ya Dek, kita buka dulu bajunya, seperti itu, kemudian di
ukur dulu suhu tubuhnya di bagian ketiak. Nah, nanti kalau misalkan sudah berbunyi, kemudian kita sudah tahu suhunya, nanti biasanya kan bunyi. Ini nggak mungkin bunyi karena dia pastinya low, karena bukan apa namanya manusia asli gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan dilihat, oh ternyata suhu tubuhnya katakanlah 39 derajat ke atas atau bahkan 40, lebih dari 40 derajat ke atas, itu silahkan untuk diberikan water tepid sponge seperti itu, kompresnya. Nah, caranya gimana? Dekatkan alat, kemudian ini tadi ya dipasang perlak. Kemudian untuk pada anak dan bayi sebenarnya pakaian itu harus dilepas. Jadi dilepas dulu. Iya, Dek. Dan jangan lupa, berarti kalian harus menyiapkan baju bersihnya juga. Jadi ketika nanti sudah selesai, itu pasti langsung nanti apa namanya dipakaikan untuk baju yang bersih. Nah, ketika sudah melepas bajunya, jangan lupa untuk memberi untuk anaknya atau bayinya itu diselimuti menggunakan selimut yang kotor atau bisa menggunakan handuk. Gini, nanti fungsinya handuk ini sebenarnya apabila tidak terlalu basah nantinya bisa untuk menjadi pengering badannya gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak kain yang digunakan. Tapi kalau misalkan ini belum verbet atau belum dibersihkan itu biasanya kita juga bisa pakai selimut yang lama. Tuh. Jadi ini begini saja. Kemudian, nah, untuk cara yang pertama itu nanti, oke, okay. Ada dua ya nih. Untuk airnya sendiri itu bukan air yang panas, bukan juga air yang dingin. Jadi airnya itu tap water atau lukewarm aja, jadi hangat. Hangatnya itu sekitar 32 derajat sampai 35 derajat. Kalau misalkan di rumah sakit atau di rumah itu punya termometer air yang seperti ini panjangnya, itu enak, mudah. Karena apa? Nanti tinggal pas dikasihkan air, kemudian tinggal diambil, kemudian diukur seperti itu, nanti dia akan menunjukkan angkanya untuk air raksanya. Tetapi kalau misalkan ini kan jarang ya rumah-rumah itu punya apa namanya termometer seperti ini dan rumah sakit pun belum tentu semua punya alat seperti ini gitu ya. Nah itu caranya gimana? Itu kita bisa dengan cara menyentuh air itu tapi tidak pakai telapak tangan ya, tidak menggunakan yang di bagian ujung-ujung tangan. Kenapa? Karena terkadang sensitivitas pada bagian tangan itu sudah tidak begitu sensitif untuk apakah menurut kita hangat, tapi ternyata buat anaknya itu terkadang terlalu panas seperti itu. Itu biasanya kita bisa menggulung lengan baju, itu kita bisa menggunakan bagian punggung pergelangan tangan atau bagian siku. Jadi hangatnya di situ. Dan apabila misalkan ketika kita selesai misalkan, kok nggak yakin ya ini anget nggak ya atau nanti takutnya kepanasan ke anaknya. Lah itu bisa kita cobakan untuk airnya itu pada bagian tangan tangan atau kaki anaknya dulu gitu ya. Jadi biar melihat apakah kalau misalkan anak bisa diajak ngomong biasanya ini terlalu dingin nggak, ini terlalu panas nggak kayak gitu. Kalau misalkan anaknya fine, oke ya udah dilanjutkan saja seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada beberapa cara, tapi yang biasanya saya gunakan itu dua cara. Yang pertama adalah kalau menggunakan waslap. Kalau menggunakan waslap sebenarnya cukup 2 sampai 3 itu nggak masalah. Kemudian direndam pada airnya. Direndam. 2 sampai 3 itu direndam. Nah, kalau pada bayi itu memang kita seringnya menggunakan yang waslap. Kenapa? Karena kalau ukuran bayi itu kan lebih kecil ya. Jadi kalau untuk ukuran bayi itu kalau kita mau menggunakan handuk itu handuknya kan besar sedangkan bayinya kecil, takutnya malah ketutup gitu ya. Jadi kalau misalkan pada bayi kita biasanya menggunakannya waslap aja, sedangkan handuk kecilnya itu hanya untuk menutup pada bagian area dada ke bawah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang waslap itu adalah
sebelumnya direndam, pastikan semua ini terendam dulu, kemudian habis itu diperas. Kemudian diperas sampai tidak apa ya, airnya nggak ngucur gitu istilahnya. Kemudian dipakaikan, pakai seperti ini boleh, dimasukkan tangannya begini boleh, atau menggunakan seperti ini juga boleh. Jadi senyamannya kalian gitu. Kemudian kalau menggunakan wastafel itu ada yang pertama tidak hanya ditempelkan saja, tetapi diusapkan. Jadi dispongkan. Spong itu kan lebih ada kayak mirip kalian pernah memandikan atau membasuh orang sakit atau ketika kalian sakit kalian dibantu untuk melap badan. Nah, itu seperti itu sistemnya. Jadi nggak yang ditempelkan kayak gini. Kalau ditempelkan aja nggak efektif gitu ya. Jadi dari bagian kepala, dahi, kemudian diusap seperti itu, kemudian di bagian lipatan. Bagian lipatan yang ada biasanya ada sirkulasi darah yang besar seperti ada arterinya yang besar itu di mana? Nadinya di bagian leher. Setelah itu di bagian ke ya. Kemudian di bagian paha, lipatan paha. Seperti itu. Terus sampai sekitar bisa sekali atau 2 kali diulang, tapi ininya jangan sampai yang terlalu kering atau nanti kalau misalkan kalian pernah merasakan ketika panas sekali kalian dikompres kemudian ininya tuh kayak udah panas banget gitu, nah itu berarti harus diganti. Jadi tidak harus langsung semua keseluruhan baru diganti, enggak. Jadi bergantung sama wastafel yang kalian pakai ini sudah sudah ada perubahan suhu atau belum seperti itu. Jadi perubahan suhunya itu ketika kita pakaikan kok antara sudah agak kering atau tambah terasa panas gitu. Jadi ada peningkatan suhu di bagian waslapnya gitu loh. Itu bisa diganti menggunakan waslap yang lain. Sama seperti tadi. Jadi diperas dulu, kemudian dilanjutkan di bagian yang lipatan tadi. Lipatan tadi. Kemudian bisa juga kalau misalkan tapi ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan ya, cuman dulu tapi pernah dilakukan itu dengan cara ketika kita sudah melap melap apa namanya di bagian-bagian yang lipatan tadi itu juga terkadang itu bisa menggunakan cara ketika sudah diperas tapi sampai harus diperas sekali airnya kemudian ditinggalkan pada lipatan itu juga bisa. Tetapi sebenarnya tidak terlalu efektif gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kenapa saya bilangnya tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di rumah itu nanti kalian bisa menggunakan itu sebagai bahan edukasi ketika nanti ada masyarakat di lingkungan kalian itu misalkan ada anaknya yang sakit demam dan sebagainya dan kan belum tentu rumah itu punya wastafel ya menyediakan wastafel yang sebanyak ini gitu ya itu jarang banget. Jadi biasanya bisa menggunakan handuk kecil. Nah, kalau menggunakan handuk kecil itu bisa siapkan 2. Kemudian direndam, diperas. Nah, kalau menggunakan handuk caranya itu adalah dibentangkan, kemudian ditutupkan. Kemudian apa namanya, diratakan, ditekan-tekankan terutama pada bagian leher, kemudian bagian ketiak, kemudian bagian lipatan paha. Nanti kalau misalkan sudah, ini bisa diambil lagi, kemudian diganti. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, ini baru bagian depan. Ketika memang dimungkinkan untuk anaknya mobile, dalam artian bergerak, itu juga bisa untuk dek tengkurap ya, atau dek miring ya, seperti itu. Itu juga boleh. Jadi ketika misalkan sudah, dia misalkan maunya miring aja, nggak masalah. Jadi kalau misalkan miring seperti ini, semisal mau menggunakan wastafel ya seperti tadi, diperas, jangan lupa sampai tidak ada tetes, maksudnya airnya tidak terlalu banyak yang menetes begitu. Kemudian di bagian lipatan leher. Jadi diusapkan di bagian lipatan leher, agak ke belakang telinga sedikit, kemudian di bagian ketiak, kemudian di bagian lipatan paha, seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan yang handuk bagaimana? Sama.
Jadi, Mas boleh minta tolong tangannya? Ya, jadi semisal ada orang tuanya juga atau saudaranya gitu, itu juga bisa untuk membantu ketika anaknya misalkan pengennya nggak mau mengkrop tapi pengennya miring, itu untuk dibantu dijaga supaya dia nggak gundung gitu ya. Itu diperas seperti itu, kemudian ini disampirkan, tapi kemudian ditempelkan begini. Nah, ini tap-tap gitu, di tap-tap seperti itu, tap-tap seperti itu. Nah, udah dibalikkan lagi, oke. Nah, kalau sudah kalau sudah dilakukan, itu kurang lebih biasanya paling sekitar 5 menitan kita mengerjakan itu, nanti kita bisa cek dulu suhunya. 5-10 menit itu kita bisa cek suhunya. Kalau misalkan sudah terjadi penurunan suhu, ya sudah stop tindakan. Misalkan belum sampai 5 menit, belum sampai 10 menit, tapi anaknya sudah menggigil, ya sudah stop. Nah, kalau sudah stop, berarti apa yang harus kita lakukan? Keringkan badannya, kemudian berikan selimut sambil kita menyiapkan pakaiannya. Jadi dikeringkan, kemudian disiapkan bajunya yang bersih dan dipakaikan. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, oke. Nah, sudah? Ada ya? Nurse, baik sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, perkenalkan saya Fitria. Izin bertanya untuk efektivitas penggunaan tepid water sponge ini tuh biasanya dapat menurunkan suhu menjadi berapa ya? Misalnya kayak turunnya itu berapa derajat gitu pada bayi dan anak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang jujur, saya belum baca yang terbaru lagi. Cuman sebenarnya gini, harapannya kenapa kita menggunakan yang water tepid sponge itu adalah untuk menurunkan suhunya itu tidak secara drastis. Jadi misalkan dari 40 derajat langsung ke 35 derajat, enggak. Tetapi penurunan suhu yang bertahap. Jadi semisal dari 40 derajat sampai ke 38 derajat, 37,5 derajat, seperti itu. Dan memang dari beberapa penelitian memang mereka mengatakan bahwa penurunan suhunya itu secara bertahap. Jadi dari yang saya pernah baca waktu itu kasusnya itu anaknya itu hampir kejang demam dengan suhunya itu 42 derajat Celcius. Kemudian dilakukan tepid water sponge ini selama kurang lebih berapa ya kemarin tuh 15-20 menit. Kemudian suhunya itu bisa berada di suhu 38 derajat. Tetapi gini, dalam 37 apa 38 derajat. Tetapi begini, ketika kita melakukan tepid water sponge ini, biasanya kalau pada anak yang suhunya itu di atas 40 derajat, itu biasanya kita sudah pertama memasukkan antipiretik dulu. Jadi anak itu sudah ada asupan atau masukkan obat untuk antipiretik seperti paracetamol dan sebagainya, kayak gitu. Apakah menjawab, Mbak? Baik, menjawab. Terima kasih. Oke. Nanti kalau masih penasaran, teman-teman bisa searching sendiri ya. Jadi PR juga ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tadi dari yang saya jelaskan apakah sudah jelas? Sudah? Sudah, oke. Mhm. Sudah selesai. Sudah, oke. Ya. Kalau sudah, berarti segera cap-cap persiapan untuk ke sini supaya kalian bisa nyoba satu persatu gitu ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi pas yang ada suara-suara itu jaringannya